warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para sepuh bini sepuh, alim ulama, para tokoh, pemimpin umat, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan tidak lupa pengurus takmir yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sungguh saya senang sekali, berbahagia bisa bersilaturahim di masjid ini dalam acara memperingati kurang keras, katanya kurang keras, memperingati bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh agama kita. Saya diminta oleh panitia untuk mengurai tentang bagaimana lewat momentum Muharram ini, bagaimana menjadikan kehidupan kita, khususnya dalam beragama, yang sebaik-baiknya. Agama ini sesungguhnya bukan untuk orang kampung, bukan orang yang sudah tua-tua, seperti saya ini usia sudah 72 tahun, tetapi agama ini sesungguhnya untuk semua. Agama ini sesungguhnya untuk semua. Lalu agama ini sebenarnya yang ingin dirawat, yang ingin dipelihara, yang ingin diperbaiki itu apanya sebetulnya? Apakah dengan beragama itu kita ingin menjadi kaya raya? Apakah dengan beragama itu kita menjadi menang dalam berpolitik? Apakah dalam beragama itu kita menjadi orang yang diposisikan oleh masyarakat pada posisi yang tinggi secara sosial dan lain-lain? Kalau kita merenungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi itu sesungguhnya adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak sebetulnya. Akhlak sebetulnya yang ingin disempurnakan oleh Allah, oleh diutusnya Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak. Boleh-boleh saja kita ini menjadi kaya raya, sebab untuk membangun masjid ini perlu uang banyak.
Untuk naik haji sekarang ini yang tidak usah antri juga harus bayar mahal. Kita ini juga harus menyantuni orang-orang yang dari sisi ekonomi ketinggalan. Gimana kalau kita ini tidak kaya? Maka kaya itu lalu jadi perlu. Kita juga ingin menjadi secara politik menjadi pemimpin penguasa. Sebab dengan penguasa itu maka kita punya kewenangan untuk menata kehidupan ini semakin lebih baik. Begitu juga kalau kita ini terpandang maka kita punya pengaruh. Lalu pengaruh kita ini kita gunakan untuk mempengaruhi orang. Maka secara politik, secara pengaruh itu juga penting. Tapi sebenarnya yang dikehendaki itu adalah bagaimana kita kaya, tetapi akhlak kita ini mulia. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang berakhlak mulia. Menjadi orang yang berpengaruh, tapi berpengaruh yang berakhlak mulia. Jadi sesungguhnya adalah akhlak sebetulnya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau akhlak sebetulnya yang diurus adalah yang berada di dalam hati kita ini. Yang berada di dalam hati kita inilah sesungguhnya inti daripada manusia yang ada di dalam dada itu. Itu adalah intinya. Kalau yang ada di dalam dada ini, ruhani kita ini sudah bagus, maka semua akan menjadi bagus. Begitu juga sebaliknya. Jadi agama itu ngurus itu loh sebetulnya yang ada di dalam hati ini. Tapi apakah ngurus di dalam hati ini sebenarnya mudah? Itulah justru yang paling sulit. Itulah yang sulit. Orang yang kaya raya belum tentu diikuti hatinya mulia. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu diikuti hatinya yang menjadi mulia. Orang berpengaruh besar juga belum tentu diikuti hatinya mulia. Yang paling sulit itu justru ngurus yang ada di dalam hati ini. Kenapa Ibu dan Bapak-bapak sekalian menjadi sulit? Karena memang pengaruh itu. Sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita ini. Yang dulu waktu pengajian saya sampaikan di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur, ialah unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api. Yang sifat-sifatnya ketika berada dalam tubuh kita itu juga persis seperti itu. Dengan angin, air, tanah, api, lalu kemudian kita ini punya sifat tidak mau kelintasan. Tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Siapapun begitu. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Orang yang sebetulnya, katakanlah misalnya orang miskin kan kurang. Tapi kalau dibilang miskin gitu juga enggak mau loh. Hei yang miskin, datang ke sini di masjid, ya enggak mau. Padahal memang ya miskin gitu kan. Yang bodoh, ya enggak mau disebut bodoh itu. Nah, kalau 4 unsur yang negatif ini berkumpul, maka lalu melahirkan 10 penyakit batin lainnya. Melahirkan 10 penyakit batin yang ada di dalam diri kita ini. Apa itu? Disebut dengan ajib,
disebut dengan riya, disebut dengan takabur, disebut dengan iri, disebut dengan dengki, disebut dengan tamak, disebut dengan fitnah, disebut dengan loba, disebut dengan sombong. 10 ditambah dengan 4 tadi menjadi 14. Kalau 14 ini berkumpul lalu melahirkan 3 penyakit batin lagi. Apa itu? Dendam. Lalu kemudian perusak, suka merusak. Kita ini suka merusak. Lalu kemudian bermusuhan. Menjadi 17. Jadi pada diri kita ini ada 17 penyakit hati. Karena itulah maka harus dilawan dengan juga 17. 17 itu apa? Yang bisa meredakan penyakit hati ini adalah 17 rakaat sholat sehari semalam. Itu kan 17 itu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan 17 itu. Karena kita punya penyakit hati yang jumlahnya itu 17. Sudah sebanding sebetulnya. Tapi seringkali juga masih kalah lagi. Kita lebih condong kepada mengikuti penyakit yang 17 ini. Inilah berat sekali Ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menghadapi agar yang gelap ini, yang 17 itu gelap itu, maka lalu dipimpin oleh yang terang, ialah iman yang berasal dari Allah, ditiupkan pada saat kita umur 4 bulan 10 hari. Ini ibu dan bapak sekalian. Lalu kemudian yang kedua, saya tadi ditanya memang oleh Pak Pujo di jalan, sebetulnya dalam beragama ini untuk usia-usia yang seperti saya ini apa sih sebetulnya yang sangat diperlukan? Sebetulnya kalau kita maknai bahwa makin tua makin dekat dengan kematian, Pak Pujo, itu yang benar, tapi sebetulnya meninggal itu tidak harus tua. Banyak sekali anak-anak sudah meninggal. Banyak orang yang usia 30, 40 sudah meninggal. Banyak orang yang usianya sudah 70 seperti saya ini juga tidak meninggal. Akhirnya lalu masih pengajian. Jadi mati itu sebetulnya tidak harus tua dulu. Kalau itu mati, itu lalu yang harus dipersiapkan apa? Agar kita ini selamat. Kata Pak Mahfud, kita ini kan sudah hampir. Pak Mahfud itu ngaku hampir. Padahal baru beli rumah. Jangan Pak Mahfud gitu kan. Meninggal itu kalau bahasa Jawanya itu kan waksul, mulih, kundur, mantuk, begitu. Bahasa Indonesia pulang, kembali. Kalau di bahasa Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gimana agar kita menjadi pulang dalam keadaan yang baik? Nah, itu pertanyaannya. Tatkala kita pulang nanti, pulang dalam keadaan yang baik, yang menggembirakan. Quran itu memberi petunjuk di situ. Ada surat Al-Fajr ayat 27. Surat Al-Fajr ayat 27 yang biasanya digunakan untuk dibaca waktu tadi. Itu gembira sekali juga. Seolah-olah kita ini kepingin tidak mantul Pak Pujo kalau membaca surat
Kan indah banget. Hai, hati yang damai, yang sejuk, yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu, kembali kemana? Kembali ke ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wadkuli fi ibadi wadkuli jannati, masuklah kelompok hamba-hambaku yang mulia dan masuklah engkau ke surgaku. Coba kan indah, siapa sih rakyat masuk surga daripada kita di sini ya begini repot. Kan lebih baik masuk surga Pak Bujo kita ini. Nggak tekan surga gitu loh, maksud saya itu kan indah. Tapi juga ada keterangan lain. Di mana itu? Di surat As-Sajdah ayat 11. Di surat As-Sajdah ayat 11 itu sebaliknya. Mengatakan betapa bagaimana apa yang dikatakan di surat As-Sajdah ayat 11 itu. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak mau lagi itu menghadapi orang yang satu ini. Sudah tidak mau, karena dianggap tidak mau menuruti agama ini. Maka lalu tidak dipanggil, tidak dijemput, tapi dicabut dengan mewakilkan kepada malaikat maut. Wukila bikum, diwakilkan. Kenapa? Karena tidak mau dekat, tidak mau mengenal Allah dan Rasul. Maka lalu kemudian ketika kembali itu diwakilkan kepada malaikat maut. Namanya wakil itu lalu menggunakan protap, menggunakan SOP. Berat katanya. Lebih berat daripada kambing dikuliti hidup-hidup. Apa tidak nakutkan Pak Bujo? Belum terlaksana saja sudah gengkirisi. Makanya itu ada orang yang meninggal itu dalam keadaan yang kelihatan berat banget. Wajahnya lalu keringetan, lalu kemudian terasa hitam, lalu kaku, cepet kaku itu. Cepet kaku. Berbeda dengan kalau itu dijemput oleh Allah, lalu kemudian ridho dan diridhoi, maka lalu ketika kita melihat jenazah itu, kok jenazahnya tersenyum, kok bercahaya, kok berseri-seri. Itu yang satu tadi. Yang satu, kok hitam, kok seret, kok bersemut. Nah ini yang berat itu yang di sini. Maka sebetulnya kita lakukan kajian-kajian seperti ini agar kita terpilih yang nomor satu tadi, yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi, yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Pak Mahfud. Panggilan. Lalu siapa yang memanggil? Toh dipanggil pun tidak datang. Akhirnya lalu diwakilkan kepada malaikat maut itu. Makanya itulah di surat Al-Anfal ayat 20 kalau saya tidak salah. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hei mukmin, orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan mengabaikan. Kamu jangan mengabaikan. Kalau kamu dipanggil
padahal kamu mendengarkan. Itu sudah diingatkan. Kamu jangan abai, jangan lalu tidak peduli ketika kamu dipanggil, padahal kamu mendengarkan. Sekarang kan jarang orang yang nggak dengar. Wah, speakernya kayak begini rapi, dipanggil kok nggak datang. Akhirnya waktunya kita butuh panggilan, nggak dipanggil, diwakilkan kepada malaikat maut. Yang itu lalu menjadi berat. Karena itu Pak Pujo sebetulnya mudah jadinya. Dimana agar kita dipanggil, kalau ada adat segera datang. Kalau kita ini Pak Pujo selalu datang, waktunya kita butuh dipanggil, lalu Pak Pujo dipanggil. Dipanggil untuk masuk surga. Kan enak sekali kita ini. Inilah beragama sesungguhnya. Inilah sesungguhnya adalah beragama itu. Nah, apalagi lalu seperti dulu juga saya sampaikan, kalau tatkala persoalan jasmani, kalau kita nanti kembali, jasmani kita ini pasti nyampe nanti kalau pulang. Pasti, tidak perlu diragukan, pasti nyampe kalau jasmaninya ini. Tidak akan keliru. Kenapa tidak keliru? Karena diantarkan oleh teman-teman dan tetangga. Tidak hanya diantarkan, tapi dipikul. Tidak cukup diantar, tapi dipikul. Kalau sudah dipikul lalu kemudian salah, tersesat, yang salah bukan yang dipikul, tapi yang pikul kebang terbang. Gowonya kuburan loh, banyak kok lalu Allah itu di mana? Oh, kita juga tidak tahu. Kita itu hanya kenal Allah, nama Allah. Padahal yang penting bukan namanya, tapi adalah yang punya nama. Maka lalu dulu saya sampaikan, kenal Allah tidak bisa karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Maka caranya bagaimana? Caranya mencari orang yang selalu dengan Allah, mencari orang yang selalu bersama Allah, mencari orang yang selalu serta Allah, mencari orang yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad itu di mana? Kok kita disuruh cari Muhammad sebagai Rasul? Kita seringkali dengar bahwa Muhammad itu dimakamkan di ruhani kita itu ada di Baitullah itu sebetulnya. Karena itu ibu dan bapak sehari 5 kali sehari semalam diwajibkan untuk menghadap ke tempat itu. Baitullah yang sehari-hari kita ini sholat di masjid ini, maka lalu kemudian ketika kita pulang, maka tempat pulang itu sudah tahu, jalan menuju pulang sudah tahu, bekal pulang sudah cukup, siapa yang akan menyambut di sana juga sudah ngerti, ialah Allah dan Rasul. Maka ketika kita pulang, yang satu jalan menuju pulang sudah tahu, alamat pulang sudah jelas, oleh-oleh pulang cukup, siapa yang nyambut di sana nanti kita sudah ngerti, maka pulang itu menjadi lebih gembira daripada berangkatnya. Alamat pulang sudah tahu, jalan menuju pulang sudah tahu, oleh-oleh sudah cukup.
Nah, ini sebetulnya kehidupan ini menjadi enak, menjadi damai tatkala kita datang ke dunia ini untuk bermain-main sebetulnya. Maka lalu kemudian kita bisa pulang kepada Allah, Allah kepada Rasul, Rasul tidak nyata dalam hidup kayak begini Pak Ujo. Kita ini sebetulnya menuju pulang, menuju kembali. Jalan pulang sudah tahu, alamat pulang sudah dimengerti, bekal oleh-oleh sudah cukup, lalu kemudian yang menyambut di sana Allah dan Rasul juga akan sudah tahu. Dan dengan begitu maka beragama, walaupun ada ilmu pengetahuan dan teknologi, masih relevan. Karena sains teknologi tidak ngurus itu, kampus-kampus tidak ngurus itu. Yang diurus kampus itu adalah rohani. Oh, dialog. Monggo kalau ada dialog, ada pertanyaan dari ini tadi, silakan sebelum selesai jam 9. Monggo. Alhamdulillah, itulah pemaparan tentang luar biasanya kita memahami tentang nanti kita sampaikan ke Profesor, mumpung beliau belum berangkat ke Malaysia ya. Yang sudah angkat tangan Pak Hari, monggo Mas dibantu mic-nya bisa diantar biar kedengaran yang lain. Barangkali pertanyaan Pak Hari juga mewakili pertanyaan dari jamaah yang lain. Monggo Pak Hari bisa agak singkat, padat dan jelas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan tema pengajian malam ini yaitu semangat hijrah. Untuk itu saya memberikan koreksi pada panitia. Kalau kita mau konsisten, sekarang ini bukan tanggal 9. Karena kemarin itu sholat di sini 10 Zulhijjah itu adalah hari Minggu. Jadi sebetulnya sekarang masih tanggal 8. Kalau mau konsisten, ini hanya koreksi aja untuk semangat hijrah. Pertanyaan saya, tadi dijelaskan bahwa kita harus selalu bersama orang yang mengenal Allah supaya hidup kita selamat. Berarti kita harus mencari Allah secara terus-menerus, seolah-olah kita tidak tahu. Padahal waktu roh ditiupkan pada setiap manusia itu ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Dijawabnya Allah, gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kita menjadi lupa, bahkan tidak mengenal, bahkan ada yang ateis, bahkan ada yang durhaka. Itu satu. Saya yang kedua, satu dulu aja Mas. Satu dulu aja Pak, nanti maju berikutnya. Ada Bapak lagi? Monggo kalau masih ada, kalau tidak langsung bisa ditanggapi atau dijawab oleh Profesor. Nanti ibu-ibu bisa lewat tulisan nggih pertanyaannya. Monggo. Kenapa kok bisa lupa? Padahal dulu sudah dijanji sama Allah bahwa roh ini sebelum ditiup ke tubuh ini sudah dijanji bahwa Allah adalah Tuhannya. Lah kok sudah di dunia kok jadi lupa, jadi ateis, itu bagaimana? Monggo, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Itu memang dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini sesungguhnya adalah Tuhanmu? Maka disebut benar, Engkau adalah Tuhan kami semua. Tapi kenapa lalu kemudian menjadi lupa? Waktu itu kan masih berada, kita itu kan masih berada di dalam kesatuan.
masih di alam sana. Jangankan kok lalu masih ada di sana, sama-sama di sini saja kan lupa. Jangankan kok lalu alam berbeda, memperingati 1 Muharram saja ya lupa. Katanya tadi tanggal 1 menjadi tanggal 9, itu kan lupa. Jadi itulah manusia itu tempatnya lupa, itu adalah seperti ini. Karena itulah lalu didatangkan Rasul. Ada 100 Nabi dan Rasul, ada 124.313 Nabi dan Rasul. Nabinya ada 124.000, Rasulnya ada 313. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Dari yang sekian banyak Nabi dan Rasul itu, ternyata yang disebut sebagai pemimpin para Nabi dan para Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu kemudian kita disuruh untuk mencari siapa yang menjadi pemimpin para Nabi dan para Rasul. Yang lalu kemudian kata para mubalik ustaz biasanya, agar kita nanti diberi syafaat di yaumil kiamat nanti. Menurut iman saya, bukan hanya syafaat nanti, fi qulubil mu'minin, bahwa beliau itu, dia itu yang menurunkan sakinah, kedamaian di dalam hati ini adalah Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena itu kita selalu mendekat, mencari Rasulullah. Kalau mencari Allah secara langsung, orang mengatakan, kita paham bahwa Allah itu memang dekat, lebih dekat dari orang lain. Tapi apakah kita ini dekat? Allah dekat dengan kita, tapi apakah kita ini dekat? Kata-kata kita juga lupa. Maka lalu kemudian kita perlu yang namanya wasilah, mencari. Kenapa harus menghubungkan? Tidak nyampe. Kita ini tidak nyampe. Jangankan kita, Jibril saja tidak nyampe ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj itu kan mendampingi Muhammad. Tapi ketika berada pada satu tempat tertentu di Sidratul Muntaha untuk naik lagi, Jibril hanya di situ, Muhammad sendirian. Satu-satunya yang bisa sampai kepada Allah adalah Muhammad. Jibril saja tidak bisa, apalagi takmir masjid. Saya yang sudah profesor, tidak akan mungkin. Allah Maha Suci. Karena itu wabtahu ilaihil wasilata. Tapi seringkali didebat, apa perlu kita wasilah? Ya silakan saja kalau nyampe. Tapi Jibril saja tidak nyampe. Dulu kan pernah saya ceritakan, kepala saya itu sakit. Lalu ketika di MRI itu ketahuan di kepala kanan saya itu, setelah di MRI kebetulan ada tumbuh daging tumor. Kata dokter ahli bedah kepala, harus dioperasi, dibedah, diambil karena barangnya jelas, posisinya jelas. Apa tidak bisa dimatikan dari luar? Tidak bisa, harus diambil. Dia dipecah, kepala saya dipecah. Akhirnya saya tidak sanggup. Umur saya ketika itu sudah 65, sudah lebih lama daripada Rasulullah. Akhirnya saya angkat tangan. Jangan angkat tangan, ayo kita konsultasi kepada senior saya, dokter. Saya diajak ke rumahnya. Setelah diajak ke rumahnya, ternyata dokter itulah kenalan saya. Dia saya tidak ngerti kalau beliau itu bisa begitu. Akhirnya setelah dijelaskan oleh dokter Daniel, yang prakteknya di rumah sakit primer di Jakarta, disuruh kembali ke rumah sakit, tinggal berdua. Prof Imam, tidak usah galau,
Nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Kenapa dokter kok nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah khawatir? Dokter itu ya begitu katanya. Dokter itu bisanya hanya periksa sama obati. Nggak ada di dunia ini dokter yang menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan. Nggak ada, semua dokter dibilang, iya tak sembuhkan, nggak ada. Iya tak periksa, tak obati. Kemudian nanti sembuh ya alhamdulillah. Kalau tidak sembuh diperiksa lagi, kasih obat lagi. Kalau sembuh alhamdulillah, tidak itu diperiksa lagi terus menerus. Maka kita harus cari roh ke orang yang bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu siapa dokter? Dia sebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Ayo kita datang kepada beliau. Gimana caranya? Beliau mengatakan, ayo kita datang. Kita dapat keterangan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad, bahwa engkau ada di tempat itu. Caranya adalah saya dibantu merasa berada di tempat itu dengan membaca syahadat, menjaga sholawat kira-kira dari 5 menit, 6 menit. Setelah selesai gimana Prof rasanya? Kok ringan? Waktu itu pulang aja Prof. Waktu itu di Jakarta diantarkan ke airport. Sampai di rumah saya bisa. Mula-mula saya kalau tidur miring ke kanan nggak kuat 5 menit. Kok lalu sudah bisa? Beberapa bulan kemudian diperiksa lagi, ternyata sudah tidak ada. Hilang. Tanpa operasi. Langsung kepada sampean malah tidak selesai. Tapi kepada utusan kita datang, ternyata itu sembuh para saya. Maka wabtahu ilaihil wasilata itu. Bahkan kalau ada adat itu, setelah adat doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilah. Jadi datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Coba kalau setelah selesai adat kan berdoa apa-apa. Ayat Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Jadi disuruh ikut, fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mayuti rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kalau kamu berjanji kepada berbaiat kepada Rasul, sebenarnya kamu adalah berbaiat kepada Allah. Karena itu kita mesti lewat Rasulullah seperti ini. Karena kita juga sudah lupa tadi. Allah menurunkan orang untuk mengurus kita ini. Hanya ini seringkali dipertimbangkan. Kenapa? Karena kita ini hobi debat. Manusia itu hobi debat. Mau dikabulkan jadi apa? Dibantah saya. Gak gitu Prof Imam. Aku tadi kan ngomong di Quran. Di Quran itu begitu. Lirobila kanut layak komuliko haluhan. Dulu majaula kapuro sigala itu di Quran. Tidak tahu kalau di tempat lain. Tapi saya ngomong di Quran. Karena itulah memang hati-hati. Kala kita juga berdoa agar tidak keliru. Tapi yang berdoa itu Ustaz coba. Aku kan tinggal ngamini. Yang berdoa itu kan Ustaz, kadang-kadang juga kiai. Nah, disinilah tidak semua. Manakala kamu ditanya tentang ruh, kuliru min amri robbi, ruh itu urusan Allah. Tapi urusan gawe masjid kayak gini, gawe pemenataan kota, transportasi, macam-macam itu, membuat mobil, itu apakah lalu kemudian ada di Quran? Tidak ada. Maka dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih ngerti bagaimana membangun masjid ini, membangun transportasi, membangun kota, membangun sekolah. Kalau beliau membuat hotel,
antum a'lamu bi umuri dunia. Tapi kalau sudah urusan hati, maka kita ikut Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim adhimil sultan. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliyaika wa sholihin. Rabbana amanna bima anzalta fatabana rasul faktubna ma'as syahidin. Allahumma lam nafsin dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amruka wal abda abduka wa ana abduka wa ibni abdika wa hadzal maqam la'idin katinana wa harim hukumana wa basyaratana lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Imam Supradi diaturkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah yang telah berkenan hadir mensukseskan kegiatan kita ini. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran. Kepada segenap takmir Masjid Babul Jannah juga Bapak Ketua RT diaturi ikut ramah tamah di kantor Masjid Nurul Taqwa usai acara ini. Monggo kita foto bersama-sama narasumber kita. Terima kasih. Kami yang mendoa acara jika kurang berkenan mohon maaf yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad.